Tes, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MGMP Sainita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara program pengabdian kepada masyarakat LPPM Pasca Sarjana 2025. Tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kita yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Jadi padu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Zulwini, Dr. Ana Zulwini MSI. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bunga Mardotillah SSI MSA. Apa itu? Statistik. Kami campur berbeda yang adik-adik dari mahasiswa Universitas Jambi yang kami banggakan, syukuranlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah serta kepuasan rezeki, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka program pengabdian kepada masyarakat LPPM Pasca Sarjana Universitas Jambi tahun 2025.
Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita semua umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak, Ibu, anggota MGP yang berbahagia, atas nama Musyawarah Mata Pelajaran IPA MGP Sains IPA Kabupaten Batanghari, mengucapkan selamat datang kepada Ibu guru ini dan kawan-kawan yang telah memilih MGP kita atau komunitas MGP kita sebagai tempat pengembangan atau pengabdian masyarakat. Kami tentunya MGP Sains IPA ini sangat tersanjung, ya, sangat berterima kasih pada Ibu dan teman-teman yang sudah sudi kiranya mengembangkan, memberikan nanti ilmu kepada kita semua. Dan pada saat ini memang kami sedang, ini dosen saya dan sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, jadi sudah tidak asing lagi, ya, dan kami juga sering berkomunikasi. Jadi saya kesana Bogor. Jadi pada saat ini Bapak Ibu dokter, saya Ibu ini jauh gitu. ya. Gelar itu kan syarat administrasi kan Pak. Saya sekarang memang sebagai kepala sekolah SMP 1 Atap Sialang Pungku. Sekarang saya berada juga di pasca sarjana Unisba, sekarang sedang menyusun tesis juga. Tadi yang saya sebut pikiran bertumbuh, ya, untuk memotivasi kawan-kawan yang muda-muda itu, ya. Saya ditugaskan di SMP 1 Atap Sialang Pungku, ditugaskan oleh Bupati kadang untuk mengembangkan dan untuk pemerataan pendidikan, karena di situ itu orang tidak mau sekolah, masyarakatnya pulau, karena di situ banyak kumuh. Saya harus bergerak di situ, bagaimana anak-anak itu bisa sekolah dan merubah pola pikir masyarakat di situ untuk memahami bahwa pendidikan itu adalah penting. Listrik tidak ada, internet juga tidak ada. Nah, itulah perjuangannya di sana. Doakan saya biar bisa pindah keluar. Kalau ketemu Pak Bupati, Pak Guru boleh pindah. Bukan, dia seberang Batanghari, nyeberang di Semoan sini. Nah, kalau kau sama lagi, iya, nah itu nyeberang kau. Nah, ini, ya. Tapi kami sampaikan kalau Ibu Nani punya channel yang berbuat untuk memajukan pendidikan ini, tolong lihat kami 1 Atap Sialang Pungku. Memang butuh perhatian pemerintah. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak memperpanjang mukadimah bahwa kami memohon maaf atas sambutan. Selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan kepada
dan akan disampaikan oleh Pak Benny. Pada Pak Benny disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak sekalian, ibu yang ada di depan materi, untuk mendapatkan keberkahan acara kita pada siang hari ini, yang terbaik kita berdoa dan diawali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita masuki ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Tim PPM LPPM Unja kepada Ibu Dr. Ada Zoeni MSI. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Izinkan kami menyampaikan permintaan maaf karena agak terlambat datang, menunggu ya gangguan teknis lah, menunggu segala sesuatunya tadi ya kan, jadi agak lambat. Tapi kami berharap tidak mengurangi arti pertemuan kita. Saya menyajikan materi ini bukan berarti menganggap Bapak Ibu belum tahu dengan PM gitu ya, dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya yakin kita setahun lebih ini sudah setahun, ada setahun ya Bapak Ibu sudah ke deep learning mungkin ya. Bagaimana dengan Batanghari? Tentu di antara Bapak Ibu sudah ada yang menjadi guru penggerak, pasti sudah mendapatkan ya. Ada beberapa Pak Risan di sini yang guru penggerak anggota kita. Nah, berarti kan itu sudah ya. Rasanya mungkin sudah ditularkan juga ke teman-teman setiap ada pertemuan MGMP. Nah, jadi rasanya kan menguatkan, mungkin kami itu menguatkan kembali kalau ada yang belum. Tetapi saya menilai kemarin untuk UKIN, sertifikasi guru itu kan ujian kinerja, saya uji di SMP SMA maupun di Kemenak. Ada 44 untuk SMP SMA saya dan Kemenak, termasuk ada guru Batanghari. Tapi se-Indonesia itu teracak. Batanghari 2, Kota Jambi 4, yang lainnya Papua, Jawa Timur gitu. Nah, itu sudah sebagian besar sudah menerapkan kurikulum nasional yang merdeka itu berbasis pendekatan deep learning. Tetapi ada yang masih 2013, bahan yang dia masukkan, video yang dia tampilkan, rancangan mengajarnya, RPP-nya dia masih pakai kurikulum 2013. Dan saya tanya,
jadi saya yakin juga di kita mungkin bervariasi. Dulu saya pernah cerita Pak Lisan tadi itu tentang satu atap ya. Apa namanya Bu Elida Kofriani yang di satu atap ladang peris. Nah Bu Elida kalau ini kan sesuai, kalau menurut saya juga mengusulkan begitu ke pemerintah daerah, ke dinas ya. Kenapa kepala sekolah satu atap itu SD-nya yang jadi kepala sekolah, SMP-nya kayak numpang di situ gitu kan? Memang SMP-nya numpang di bawah SD, tetapi yang kepalanya harusnya kepala SMP gitu. Kalau menurut saya karena yang lebih tinggi jenjangnya gitu kan tidak lucu. Kepala SD juga mau mengarahkan guru-guru SMP. Serba salah itu ke Elida Kofriani di Ladang Peri. Saya pernah juga memberikan pengabdian dan mengajak mahasiswa malah situ nitip untuk membantu mereka segala sesuatu apa yang diperlukan gitu. Nah, dan itu terjadi juga yang diceritakan Pak Lisan. Jadi itu ya satu atap seperti itu. Memang Ladang Peri itu ada pasar karet di situ. Mana orang Ladang Peri di sini? Ada dari Baju Bang? Panerokan beda ya, salah lagi ya kan. Jadi Ladang Peris itu saya perhatikan anak-anak satu semester kami inapkan di situ. Kebetulan ada program dari Dikti. Kalau dari saya pribadi nggak mampu lah kan. Saya sewakan rumah penduduk di situ 4 orang, 6 ya, untuk membantu mereka apa yang dibutuhkan gitu. Nah termasuklah apa saja. Jadi ternyata penduduknya betul kata Pak Lisan, mereka tidak mau keluar dari situ. Jadi kalau tidak diadakan SMP dengan SD satu atap, mereka tidak mau. Sudah SD itulah gitu. Karena yang mulai tamat SD ini mulai membantu orang tuanya menaki getah. Nah dia masuk paling cepat 8:30 baru datang ke sekolah. Dan itu jumlahnya juga apa namanya sangat sedikit. Tetapi daripada mereka tidak sekolah, akhirnya diadakanlah satu atap gitu. Nah mungkin itu yang bagaimana cara merubah paradigma. Memang penduduknya rumahnya bagus-bagus di situ di dalam, tapi tidak mau keluar. Nah tapi katanya alasannya gini, begitu keluar tak mau pulang, anaknya kayak gitu, punya istri di luar itu nggak tahu. Nah tetapi dengan keminiman pengetahuan orang tuanya alasannya seperti itu. Nah jadi saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengar kata deep learning atau pembelajaran mendalam. Kami mengangkat judul teknologi pembelajaran itu begini, karena teknologi pembelajaran itu sebenarnya bagaimana kita memanfaatkan prinsip teknis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Apakah dari segi hardware-nya atau software-nya, dua-duanya gitu. Nah dari apanya yang kurang itu adalah tugasnya teknologi pembelajaran. Jadi kita guru nih kalau kita sudah memanfaatkan prinsip teknis dan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sebenarnya kita sudah menjadi seorang desainer pembelajaran. Kita guru ini sebenarnya desainer pembelajaran. Kita yang tahu bahwa pembelajaran yang kita hadapi di kelas itu silakan ambil gitu kan. Nah kenapa ada muncul judul saya itu tantangan bagi guru, sebenarnya pancingan apa ya, menantang kita untuk lebih memperbaiki pembelajaran lagi gitu. Tidak puas hanya di situ saja. Jadi era industri 4.0 itu kan era entrepreneur tuh bukan harus jualan semua, tidak, tapi jiwa entrepreneurnya harus ada di kita gitu. Inovatif, kreatif itu inovatif, berpikir jauh ke depan gitu, berpikir tentang sesuatu yang baru untuk mewujudkannya dalam bentuk inovasi. Nah, kita juga begitu, kita mengajarkan anak kita juga seperti itu. Nah, tantangannya tentu saja yang 4C kemarin itu waktu 2023 saya ke MGP Batanghari di SMP 21 juga sudah kita bicarakan. 4C itu critical thinking, dilatih anak berpikir kritis ketika kita menggunakan model PBL, praktikum di lab atau demonstrasi di sini itu sebenarnya yang dilatih itu terutama dalam critical thinking-nya. Lalu ketika mereka mempresentasikan, kita sudah melatih
komunikasinya, kerja kelompoknya, kolaborasi, lalu dari sana pembiasaan seperti itu selalu muncul, diharapkan muncul ide-ide kreatif dari mereka. Jadi 4C. Lalu sekarang menjadi 6C ditambah dengan logika komputasi dan computational logic dan compassion, kenyamanan yang joyful tadi, nyambungnya ke deep learning juga gitu. Jadi compassion 6C itu di Kemdikbud, tapi saya belum menemukan bukunya. Kalau 4C ada bukunya, internasional e-booknya kan. Tapi kalau 6C ini di kementerian yang bicaranya gitu. Ditambah 2 lagi, harus tidak hanya teknologi itu membuat orang pintar, tapi harus membuat nyaman, jangan membuat anak-anak tertekan. Termasuk guru-gurunya tidak boleh tertekan juga gara-gara pemanfaatan teknologi dan seperti itu. Kemudian tantangan kita itu kurikulum merdeka baru berapa tahun, 3 tahun ya. Dari 2020 realianya 2021 sudah implementasi, lalu berubah lagi karena menteri berganti alasannya, tetapi sebenarnya memang harus diperbaiki kurikulum itu. Jadi tidak dibuang semua merdekanya, tetapi ditambah dengan pendekatan penguatan menggunakan pendekatan deep learning ini, pembelajaran mendalam. Jadi kemudian akhirnya tantangan guru gara-gara ada PM atau deep learning, kita harus merancang pembelajaran yang membuat anak itu lebih dia paham dalam istilah taksonomi solonya gitu. Nah, bukan sekedar menghafal lalu ketika sudah ujian ilmunya hilang lagi, tidak seperti itu. Padahal kita sudah begitu. Tetapi harapan dari deep learning itu sebenarnya mungkin menguatkan kita gitu. Karena satu periode 4 tahun atau 5 tahun, kalau di pemerintah itu 5 tahun ya. Kalau bulan ini pemerintahnya 4 tahun, di pemerintah provinsi, pusat, dan daerah itu 5 tahun. Kita dipimpin oleh seorang yang bukan karena titelnya S2, tidak, magister, tapi dia bukan orang pendidikan, dia MBA, dia orang ekonomi. Jadi harusnya dia menteri perindustrian atau menteri keuangan juga belum tentu bisa gitu kan. Nah, itu kekeliruan yang terjadi, makanya dikuatkanlah dengan menggunakan pendekatan deep learning. Nah, jadi tentu saja merancangnya itu mungkin dianggap tantangan oleh guru. Aduh, berubah lagi nih, kemarin baru modul ajar, balik lagi RPP. Tetapi kalau kita perhatikan modul ajar tuh itulah poin-poinnya, hanya diperbaiki, profil Pancasilanya diganti, ya kan? Ditambah menjadi namanya apa namanya Pak Bapak Ibu? Ya, iya 8 dimensi. Nah, itu kan dilengkapi sebenarnya. Namanya diganti. Nah, lalu ini disebutlah PM gitu ya kan? Apa namanya Bapak Ibu? Saya tuh belum dapat. Saya sudah menghadirkan Bu Laksmi, apa nih? Apa namanya? Kepala Pusat Kurikulum Kemendikbud. Itu lebih banyak pengalamannya untuk menghadapi anak-anak daripada saya, tetapi saya menghadapi anak-anak yang seperti itu juga hampir-hampir sama gitu, karena generasinya sudah beda dengan kita. Mereka bagaimana cepat selesai. Nah, kalau bisa instan dulu gitu kan. Nah, apakah lagi sekarang ada yang asisten yang bisa membantu gitu ya kan? AI itu di mana-mana gratisan memang tidak terlalu baik hasilnya kadang-kadang kalau kita mintanya detail. Tetapi kalau yang berbayar itu memang benar-benar luar biasa dia membantu. Nah, tetapi itu apakah baik untuk anak didik? Istilahnya murid sekarang, perbedaannya siswa diganti murid lagi Pak Menteri mempidatokan itu. Apakah ada artinya perbedaan itu? Saya juga nggak tahu. Cuman saya berusaha aja mengikuti arus yang berkembang di pendidikan sekolah, karena kami mendidik calon-calon guru juga itu anak-anak kami yang di belakang. Nah, itu kemudian dia belajar bermakna. Nah, dari dulu kita prinsip Ausubel itu kan sudah kita ini juga dari Bapak Ibu kuliah dulu, kalau yang senior ya depan
apakah semakin ke depan semakin senior atau bercampur nih? Kayaknya banyak yang senior depan, tapi belakang ada juga yang senior. Nah, jadi saya tidak akan, mungkin kita diskusi aja, tidak akan mengajari Bapak Ibu, sudah tahu lah joyful itu seperti apa. Tetapi saya lihat video ini pengalamannya. Waktu menilai saya, Kemenak itu 77 guru yang saya nilai, se-Indonesia, campur-campur tuh. Dari Ketapang, dari Kalimantan mana, dari Sulawesi gitu, dari Halmahera, ada juga Kemenak di situ. Nah, ada guru SMP SMA, saya bidangnya SMP SMA gitu. Kebetulan yang tuh kimia kami cuma berdua dengan Pak Arianto, yang lain terlanjur masuk ke SD nomor induk asesornya, jadi yang menilai itu kami dengan Pak Arianto berdua, cuman dari Jambi. Jadi kita kekurangan kemarin minta bantuan ke UNP dan Undiksa Bali dosennya karena tidak tercover oleh kami gitu. Nah itu kebanyakan dia menganggap joyful itu, apakah begitu dengan Bapak Ibu? Setiap masuk sekolah terus sudah berdoa, mengecek kehadiran murid, lalu nyanyi daerah apa, nyanyi kebangsaan, apakah Garuda Pancasila, semua video yang saya tonton itu begitu. Itu dia maksudkan di dalam RPP-nya kan kita menilai juga sinkron tak dengan rencana yang dia buat. Videonya durasi 2 JP, 2 jam pelajaran. Kami menilai itu gitu. Harus 8 orang guru 1 hari selesai gitu kan. Saya lihat itu kenapa itu yang dia katakan itu joyful, masuk ke joyful. Nah, kalau menurut saya tidak begitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Iya kan? Tidak, semua video itu pakai lagu Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, ada Indonesia Raya betul ya, macam-macam. Tapi lagu kebangsaan semua, lagu apa nih? Ya lagu kebangsaan istilahnya itu, bunga. Itu yang dilakukan. Apakah dia buat di pendahuluannya, di bagian pendahuluan RPP-nya itu joyful. Nah, apa namanya? Menggembirakan gitu kan. Kalau menurut saya tidak begitu, ketika dia sudah merasa oh ternyata kalau belajar fisika tuh jeruk ini bisa jadi baterai juga misalnya gitu. Nah, itu joyful sebenarnya ketika dia merasakan seperti itu. Nah, dia merasa enjoy, tidak tertekan ketika dia praktikum. Bukan harus nyanyi-nyanyi itu habis waktu. Indonesia Raya tuh 8 menit kan habis waktu gitu kan. Saya ini kan gitu. Nah, ini Maju Tak Gentar lagi. Kok juga Garuda Pancasila macam-macam. Aduh, terpujilah, itu juga ada juga yang gitu keluar. Kenapa wajib semua video itu ada begini? Nah, dia jadi praktek pedagogisnya itu maksudnya jangan sampai ada guru yang sampai emosi tidak terkendali memarahi siswa. Banyak kita lihat di video-video di TV juga ya kan. Sebenarnya ilmu mendidiknya nggak masuk betul. Jadi kalau saya kan anak ini mungkin itu mereka ada di sini. Saya merasa saya itu pemarah nggak sih gitu. Saya ngomong ke kawan-kawan, Bu Non itu nggak pemarah tapi tegas gitu kan. Tapi karena suara saya agak gede, mungkin orang yang tidak tahu saya itu dianggap pemarah. Tapi kalau yang tahu, coba kalau pemarah, kenapa masih waktu datang lagi gitu katanya. Sudah dimarahin, dia ngintil-ngintil lagi ke Ibu. Itu tidak pemarah Bu, tegas Bu. Memang harus tegas karena anak sekarang kayak gitu. Cuman itu termasuk bagian dari pedagogi. Kalau kita tidak tegas, kita susah juga jadi guru, ya kan? Kalau yang kata orang-orang anak-anak tak boleh dimarahin, kita harus tegas, tetap ada aturan-aturan rambu-rambu yang harus mereka ikuti. Kalau tidak, kita bisa dipijak sama anak-anak gitu ya kan. Jadi saya tidak setuju kalau tidak boleh lalu memarahi sedikit terlambat dikadukan ke polisi segala macam tuh. Lalu lingkungan pembelajaran, nah, pemanfaatan digital tentu saja Bapak Ibu misalnya pakai kalau ada alat yang tidak tersedia di lab kita cari di rumah belajar lab virtualnya gitu. Kita tetap praktikum mana mendekati simulasi itu kan mendekati ke keadaan sebenarnya. Begitu banyak teknologi digital yang bisa dikerjakan. Lalu membangun kemitraan. Nah kemarin saya juga ini dengan Bu Laksmi itu bicaranya kemitraan itu kalau anak memproduksi sesuatu di tugas proyek model ya betul. Udah
pasti anak buah Pak Lisa semua perlu lagi lah. Jadi pendekatannya lebih dominan menggunakan PM, tetapi tidak menutup kita tetap menggunakan saintifik, boleh STEM boleh, itu STEM boleh, yang ada artsnya, ada seninya, orang biologi mau mengkreasikan dengan warna-warna dan ada suaranya itu boleh. Nah ini kan sudah bosan juga lihat hot slots gitu kan, kalau sudah tidak ini lagi. Nah ini perbedaan antara taksonomi Solo dan taksonomi Bloom. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak ada keharusan bahwa kita itu harus menggunakan, kalau di learning atau PM harus Solo, tidak ada. Nah jadi kalau kita merasa sudah sangat nyanyi juga anaknya, datang lagi ibu tuh, anak saya itu Bu, pintar anak saya gitu, dia bahasanya lucu, sayo apa ya, kayaknya agak mendayu-dayu gitu. Akhirnya orang sudah ketakutan, saya juga dalam hati tapi sok-sok banggaan aja gitu kan. Sebenarnya ngeri-ngeri sedap, ternyata kata Temenggung bantuin saya, ibu tuh marah, itu istri saya katanya. Ternyata istri Temenggung tuh 6. Aduh. Seperti itulah. Jadi romantikanya, dan saya suka yang seperti itu. Suka tantangan orangnya saya itu. Jadi suka mencoba sesuatu yang baru, tapi bawa anak-anak banyak juga mahasiswa, saya bawa 4 waktu itu. Jadi alhamdulillah berhasil akhirnya gitu kan. Nah saya membuatkan model untuk pemerintah Batanghari, karena Batanghari itu dia wajib belajarnya 12 tahun kan. Nah orang Kubu itu bagaimana dia wajib belajar 12 tahun tetapi tidak harus dia lulus SD, tapi dia bisa baca tulis saja sampai usia 12 tahun. Itu yang saya buatkan modelnya. Apakah ya kan wajib belajarnya tidak 9 tahun atau 12 tahun. Jadi Pergub itu 12 dia buat. Jadi sampai di SMA tuh biarlah dia tidak harus lulus SMA. Nanti kita bertahap paket B, paket C, paket A saja dulu. Apakah sekolah kunjung? Saya buatkan modelnya pakai bagan dulu Pak. Karena didanai dari Kemdikbud, Puslitja, Pusat Penelitian Kebijakan. Saya seminarkan di Bapeda Batanghari. Nah datang orang Puslitjaknya ke sini juga gitu, tapi tidak ditindaklanjuti, terus bupatinya ganti darah lewat gitu. Jadi maksudnya kita jangan dia KTP-nya dipakai, tapi dia tidak dapat apa-apa, baca tulis itu saja tak tahu gitu kan. Jadi di perjalanan lambat itu biarlah dia sampai 12 tahun tapi bisa baca tulis itu, menjadilah dulu literasi itu saja, literasi lama. Nah itu harapan saya dulu, tapi tidak lanjuti. Dan saya kasih dana itu saja udahlah gitu kan, selesai. Tapi dapat pengalaman. Nah mungkin ini penekanannya apa? RPP yang disebutkan di kurikulum baru kita ini yang berbasis pendekatan di luar, tidak harus seperti itu format. Silakan saja Bapak Ibu guru berkreasi, tetapi poin-poinnya harus ada gitu. Kalau menggunakan sintaknya PBL-nya tetap harus ada semua sintak PBL. Kalau menggunakan discovery learning, kalau menggunakan project based, itu semuanya harus ada. Lalu yang lainnya silakan ditambahkan Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau di modul ajar kita kan di terakhir kita semua buatkan linknya. Mulai dari buku yang digunakan, bahan materi ajar, media, sampai ke asesmen terakhir. Nah seperti itu. Jadi tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Ada contoh yang diberikan oleh teman-teman dari Dikti, itu boleh kita kreasikan, tetapi komponen-komponen wajibnya tak boleh tinggal, apalagi yang berkesadaran tadi yang itu ya, dan seterusnya. Yang 3 itu jangan tinggal. Nah ini kan sudah ada dengan Bapak Ibu, tapi kalau diperlukan saya akan bagikan ini kegiatan bentuknya, lalu ada feedback, ada refleksi ya kan, tetap harus ada. Lalu modelnya pilihlah sesuai dengan materi yang kita mau belajarkan. Itu barangkali Bapak Ibu mungkin kita lebih ke tanya jawab. Lalu kalau masalah pemanfaatan teknologi digital, kalau memang Bapak Ibu membutuhkan,
kami akan bersedia datang lagi kapan ada MGMP, kalau kebetulan kami ada waktu gitu. Tapi kalau ada di sini yang sudah fasih, ini saya muda-muda, ini kan wajahnya masih muda. Kalau saya sudah 61 tahun, tapi masih mau belajar, masih ikut AI sedikit. Ambil aja gratis AI-nya, Gemini AI, bikin akun ya kan, atau mau pakai ChatGPT, atau kalau mau PDF-nya diterjemahkan, ada buku bahasa Inggris pakai chat, ya pakai chat PDF-nya gitu, yang ChatGPT punya gitu. Itu pilihannya banyak. Nah, saya yakin Bapak Ibu, AI generatif juga banyak. Saya ikuti aja Pak, yang mampu saya ambil gitu. Yang tadi foto saya keluar itu saya buat sendiri, itu pakai Canva. Nah, Bapak Ibu boleh juga bikin gambar, variasikan pakai Canva. Saya buat sendiri tuh. Setiap hari saya buat status saya, update, nasihat-nasihat, menasihati diri sendiri. Semoga yang baca juga ikut ternasihati. Nah, tapi pakai Canva supaya lebih menarik kan itu dari. Nah, seperti itulah. Jadi foto saya tadi itu saya buat sendiri itu pakai Canva. Karena saya orang kimia, makanya ada music chemistry, saya masukkan situ gambarnya. Nah, itu bisa diminta juga Canva-nya pakai bantuan AI. Terima kasih banyak Bu Noni yang telah menyampaikan materi tentang berklinik tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ada yang ingin bertanya, kami silakan. Kalau tidak ada lagi kan ikan sepat dan dipantulnya. Ikan sepat, ikan gabus. Ada Bapak Ibu silakan beri waktu. Ada yang sudah membangkan diri sedikit? Belum. Bapak-bapak ini depannya saya yakin sudah. Sistemnya beda. Yang lebih bergerak begitu Ya. kan? Ini asadiki ini Bu, ini mantap nih, sudah mungkin Pak Beni. Asadiki. Oh, Pak Yulianto ya? Bimbingan saya Pak Yulianto dengan Pak Yulianto. Pak sekolahnya kan sekarang ya? Itu bimbingan saya, saya bisa kuliah S2 di teknologi pendidikan. Dia mengembangkan gentala fisika. Ada hak ciptanya dia. Keren aja, bisa. Saya seluruh lomba nasional ya, mau kalau umpet kerjaan di sini banyak kerjaan. Bisa dikasih jabatan, belum sampai sudah dapat jabatan. Itu Pak Yulianto ya, si Resi Kurniadi, Resi Dunia dia saya uji. Pak Yulianto itu kemarin bergabung dengan kita juga di sini di MBP. Ya, karena website tidak lagi. Lah banyak yang jadi kepala sekolah dari MBP gitu. Nah, jadi ada kelemahan Asidiki itu dia fungsi Resi itu dia membuat aplikasi untuk siswa, tapi pakai Android. Androidnya tapi harus Apple semua situ. Nah, dia pakai iPad tidak. Apakah sekarang kan ada isu gubernur tidak boleh menggunakan handphone anak-anak. Nah itu karena anak-anak kita akan ketinggalan kalau khusus Jambi ya, tapi di luar tidak begitu. Khusus Provinsi Jambi ada himbauan gubernur. Pokoknya pemerintah daerah siapa yang mengimbau saya nggak tahu, tapi itu dari guru-guru sekolah datangnya. Kami tidak boleh gitu, tidak boleh menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone anak-anak harus minta izin pakai surat dan itu diambil lagi. Nah, maka tidak ininya gitu. Tetapi ada juga baiknya karena untuk mengawal anak-anak itu tidak bisa ke sembarang buka yang lain gitu kan, supaya kan kalau Pak Gub itu menghindari judi online itu kan, karena judi online ini marah, ada yang sampai bunuh diri. Ada anak kawan saya tuh bunuh diri gara-gara judi online, sampai utangnya hampir 1 miliar, dia masih bujangan segede inilah. Nah, dia bunuh diri di kamarnya sendiri. Orang tua tidak tahu, besok sudah tahu. Nah, jadi saya nggak tahu himbauan gubernur seperti itu, tapi ada baiknya. Hanya saja kalau iPad itu mahal harganya, iPhone yang apa sudah gigi itulah mahal. Mau laptopnya, mau iPadnya, yang tablet di kita itu Samsung cuma 5 juta dia sekian. Tetapi itu ada keuntungannya memang.
kita bisa memprotek anak dari situ. Jadi saya pernah anak saya di rumah si Kuntum. Anak saya itu punya anak kan, dia memprotek anaknya, cucu saya. Memang tidak bisa dia buka selain dari YouTube Kids. Tetapi dicoba, saya punya tablet Samsung nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi itu keunggulan. Hanya saja kalau pemerintah langsung stop itu, rasanya itu jadi masalah juga dengan deep learning ini, karena deep learning itu salah satu aspeknya pemanfaatan teknologi digital gitu. Nah itu kan dilema jadinya bagi guru Pak. Itu sudah marak di kota itu diperbincangkan terus oleh guru-guru kalau kita ketemu, Bu gimana nih Bu kami ini, gitu. Anak-anaknya ini mengembangkan ini bimbingan saya nih. Ini semester 7 ya sekarang ya. Bimbingan saya ini yang ada waktu tadi bisa diajak. Nah seperti itu. Jadi itu barangkali Bapak Ibu kalau tidak ada nanti komunikasi, kalau misalnya seandainya umpama misal ya kan, Bapak Ibu sepakat di MGMP berikutnya ketemu atau kapan atau di grup WA-nya ada membutuhkan sesuatu dari kami, mau mengembangkan apa gitu, kabari. Nah insya Allah kalau memang bisa kita kesini lagi, kita pelatihan gitu, kita buat pelatihannya gitu, boleh Pak. Bulan depan tanggal kedua tuh ya. Apa dulu gitu kan, tergantung. Bisa nggak gitu? Kalau bisa saya ini gitu. Kita belajar apa gitu? Apa belajar AI? AI sudah semua ya? AI aja dulu. Bagaimana AI itu membantu kita? Tolong buatkan saya ini gitu. Sudah ya? Nah sudah. Kalau bisa ya. Ya yang lain apa saja gitu. Kabari saya melalui Pak Ketua boleh. Insya Allah kalaupun saya tidak bisa nanti ke tim bisa juga kita kerjasama gitu. Kalau misalnya apa game atau apa gitu kita pelatihan singkat insya Allah bisa. Nah gitu. Kalau memang diperlukan. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Dan saya sekali lagi mohon maaf waktu Bapak Ibu tertahan gara-gara kami karena dari Jambi melalui Pak Ketua, dan terima kasih. Selain untuk kewajiban ini Tridharma itu kalau kurang pengabdiannya nanti nggak tertahan itunya Pak, jangan sertifikasi ya. Itu lalu isian SKP juga akhirnya nanti dibawa ekspektasi gitu kan. Seperti itu kami sekarang kajiannya, jadi kemana-mana Pak pada pergi. Ada yang ke Bangkok karena sudah penuh di kota kan, nah, ada yang ke Bangkok. Jadi itu saja, kami terima kasih sekali lagi. Semoga ya dari Asidiki kalau mau berbagi boleh juga. Bapak sudah S2 belum? Sudah di mana? Dulu di mana? MP, banyak ke situ, lari kimia banyak yang kabur juga ke situ, cari aman cepat, 3 semester selesai kayak gitu. Padahal sekarang boleh kok di peraturan menteri diatur betul. S2 tuh 3 semester. Jadi 2 semester kuliah 36 SKS mah. Peraturan terbaru itu 36 SKS. Semester 3 tuh terus selesai. Dan boleh gitu. Tetapi maksudnya kadang yang lambat-lambat ya. Kalau Pak Ilento tuh dia dapat beasiswa apa dulu, jadi dia masuk ke semester 4. Ada juga yang kalah-kalah gitu dia masukkan dulu supaya maksudnya semester 4 masuk. Katanya setelah ujian gitu kan. Nah dan seperti itu. Jadi di MP ya si Ahmad dulu kan, Ahmad yang Nurul ini itu Pak. Itu juga dia MP juga, si Suryati yang di Muara Jambi. Kimia itu padahal masih MP gitu. Karena iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi pengalamannya, Bapak yang senior boleh juga. Ya. Sama digital dulu, game digital. Mungkin ini membantu dalam pembelajaran yang sudah tidak kondusif begitu. Nah, mungkin aku kita programkan nanti bulan depan atau bulan depan itu. Kapan ada ya? Karena kami belum ada itu, belum tahu. Kami Gunakan kimia ChatGPT atau iya, AI boleh. Kemudian satu lagi yang mau saya tanyakan tentang tes kompetensi kedua. Saya tertarik mendengarnya karena saya belum dapat info.
Jadi cara mendaftar bagaimana, apa persyaratannya? Iya, 28 loh, pensiun. Mungkin masih bisa sekali lagi lapor. Terima kasih. Presiden ikut pelatihan menulis buku. Nah, Tadi nak itu dia ikut. Jadi dia uji. Kalau saya kemarin saya pelatihan, saya pakai gelar itu Pak, lebih berat lagi tugasnya, ya Allah janganlah lagi. Tapi alhamdulillah lulus kan pakai gelar tambahan. Gelar saya di belakangnya. Certified outcome based. Kan capaian pembelajaran di tadi outcome based learning cloud ya. Certified Learning Outcome Based Trainer. Nah, saya jadi TOT Pak. Jadi saya lebih berat, tugasnya kita melatih kawan-kawan di Unja juga gitu kan. Nah itu, waduh, kemarin ngajak lagi orang, nggak usah, saya nggak mau lagi buat tugas. Saya ini sudah tuir, saya bilang gitu kan. 61. Oh, jadi 61 gitu. Tapi semangatnya, ya orang kan lebih prodi semangat terus. Orang pelatihan AI ikut gitu. Pada kemarin dari Jakarta, pada Indonesia sistem pembelajaran daring itu ke Jambi, saya ikut juga gitu. Upload juga kita gitu kan. Tapi kalah cepat memang dengan yang muda-muda. Dosen muda itu yang muda dari ini dia lebih cepat uploadnya. Saya orang upload wajah terburuk gitu pakai AI gitu kan. Dia upload juga, muncul juga dari layar, tapi saya nomor berapa 12 nih. Alhamdulillah itu lebih duluan gitu. Seperti itu Pak. Jadi belajar tuh kalau Nabi Muhammad kan belajar sepanjang hayat tuh, sebenarnya long life learning itu kan dari Islam ya itunya ya kan. Nah itu kita tidak memandang usia gitu kan. Jadi saya dikatakan apa, saya apa ini sudah tua ngapain sih gitu. Tapi ya nggak apa, siapa takut gitu, saya hobi gitu. Jadi kalau Canva itu saya hobi mengutak-atik gitu. Nah jadi kalau nanti Bapak kalau disepakati di MGMP-nya Pak ya, nanti kita coba ke sini kapan waktunya, nanti kita cari game ya. Dia bisa di offline kan, jadi awalnya kita online dulu kan, nanti pas sudah jadi kita simpan bisa offline, jadi tidak tergantung internet. Nah setelah, tapi ketika mengerjakannya kita online. Ada yang begitu, nanti kita coba lihat. Itu saja. Oke, cukup ya. Ya, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Fauzi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kami mewakili kawan-kawan semua, terima kasih banyak kepada Bu Nurul dan teman-teman dari Meswan. Terima kasih, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Ninja cuma nama kami kasih merek ninja be, bahwa bukti ninja kesini gitu.